Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Langit sore itu berubah muram seketika. Awan gelap menggantung berat di atas desa Selo, menebar rasa gelisah pada siapa saja yang melihatnya. Angin berembus kencang, menerbangkan dedaunan kering dari pohon-pohon yang merunduk pasrah. Suasana yang semula tenang mendadak berubah mencekam, seolah alam tengah bersiap menyampaikan murkanya. Para petani mulai berhenti dari pekerjaan mereka, memandangi langit dengan was-was. Tak butuh waktu lama hingga butir-butir hujan pertama jatuh, disusul suara gemuruh dari kejauhan. Namun di tengah kecemasan itu, seorang lelaki tua tetap berada di sawah. Dialah Ki Ageng Selo, dikenal bijak, tenang, dan tak pernah gentar. Ia berdiri kokoh di atas pematang, mencangkul dengan ritme yang tak berubah meski angin berdesing di telinganya. Bajunya basah, rambutnya tertiup liar oleh angin, tapi ia tampak tak terusik. Matanya tajam, menatap lurus ke tanah, seolah mencangkul bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari laku spiritual. Ia seperti berbicara pada bumi, berdoa dalam diam. Tiba-tiba langit menggelegar. Petir menyambar pohon waru di seberang sawah, menghanguskannya seketika. Tanah berguncang ringan, dan suara petir itu terdengar seperti auman makhluk buas. Petani-petani yang masih berada di ladang menjerit, lalu lari terbirit-birit mencari perlindungan. Namun, Ki Ageng Selo bahkan tak menoleh. Tangan tuanya terus mencangkul, seolah raungan langit hanyalah suara angin sore. Beberapa warga yang mengintip dari kejauhan hanya bisa menggeleng tak percaya, melihat keberaniannya. Sementara yang lain memilih mundur, Ki Ageng Selo justru semakin dalam menggali tanah. Ia tahu bahwa bukan sekadar hujan yang turun hari itu. Ia bisa merasakan ada kekuatan besar tengah turun dari langit. Aura di udara menjadi berat, seperti ada energi yang mencoba menembus bumi. Hatinya tenang, tapi tubuhnya bersiap. Ia bukan hanya petani, tapi pewaris ilmu tua yang berasal dari garis leluhur pilihan. Dan hari itu, ia merasa waktunya telah tiba untuk menghadapinya. Petir berikutnya menyambar lebih dekat. Kilatannya begitu terang hingga membutakan mata sesaat. Cahaya itu seperti membentuk lidah api yang melengkung, menukik tajam ke bumi. Ki Ageng Selo mendongak. Di balik awan, ia melihat sesosok bayangan menyelinap dalam cahaya petir. Makhluk yang tidak berasal dari dunia manusia. Bumi bergetar, udara terbelah, dan sesaat kemudian suara menggelegar kembali terdengar. Petir itu turun seperti tombak raksasa langit, mengarah langsung ke tubuh Ki Ageng Selo. Mata Ki Ageng Selo menatap lurus ke langit yang semakin murka. Ia tidak melihat petir sebagai sekadar kilatan cahaya, melainkan sebagai utusan dari kekuatan gaib yang tengah menguji manusia. Di balik kerlap-kerlip cahaya yang menyambar itu, ia melihat wujud yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang telah menyatu dengan alam. Sosok panjang dan meliuk muncul sekelebat. Ia tahu, itu bukan ilusi. Nalurinya sebagai orang yang telah bertapa selama bertahun-tahun tak mungkin salah. Itu bukan sekadar badai biasa. Ini adalah peringatan dari langit. Suara petir ketiga terdengar jauh lebih dahsyat. Bumi di bawah kaki Ki Ageng Selo bergetar. Angin tak hanya menderu, kini ia membawa butiran debu yang berputar-putar liar seperti pusaran. Dari langit yang hitam, sesosok makhluk petir turun bagaikan tombak raksasa yang menyala. Kecepatan kilatannya membuat udara di sekeliling terasa membakar. Sinar putih keperakan itu melesat menuju Ki Ageng Selo, menghantam sawah tepat di mana ia berdiri. Namun, tubuh Ki Ageng Selo tetap tegak. Ia tidak menghindar. Saat petir hampir menyentuh tanah, Ki Ageng Selo mengayunkan tangannya ke atas. Dalam genggamannya, sebuah tali pusaka dari akar pohon jati tua yang ia ramu selama bertahun-tahun bersinar kehijauan. Talinya hidup, seperti punya kesadaran sendiri. Ia mengayunkannya ke arah kilatan, dan ajaibnya, kilat itu tertangkap. Bukan sekadar tertahan, tapi terjerat seperti makhluk hidup yang sedang mengamuk.
Ki Ageng Selo mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk menahan kekuatan besar yang kini meronta dalam genggamannya. Petir itu menggeliat dan berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Sisiknya berkilauan seperti kaca. Tubuhnya panjang dan menyala terang. Raungannya membuat tanah terbelah halus, dan angin di sekitar menjadi pusaran liar. Tapi Ki Ageng Selo tidak gentar. Dengan satu gerakan kuat, ia menarik tali pusaka itu dan mengikat tubuh sang naga yang terus memberontak. Matanya bersinar, dan dari mulutnya keluar mantra-mantra kuno yang hanya dimengerti oleh para leluhur. Naga itu terhuyung, lalu roboh. Masih berkilau namun tak lagi sekuat tadi. Dengan napas teratur, Ki Ageng Selo menyeret naga petir itu ke bawah pohon tua yang dikenal dengan nama pohon gandrik. Pohon itu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh penjaga desa. Ia melingkarkan tali pusaka ke tubuh naga dan mengikatnya erat di batang pohon. Cahaya naga mulai meredup, meski tubuhnya masih berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak. Langit mulai mereda. Suara petir menjauh, tapi udara masih terasa tegang. Ki Ageng Selo berdiri di hadapan naga yang kini takluk, tahu bahwa pertempuran belum benar-benar usai. Dari kejauhan, warga desa yang sejak tadi bersembunyi di balik rumpun bambu dan dinding rumah, menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya. Mereka melihat cahaya menyala terang dari tengah sawah, mengelilingi Ki Ageng Selo dan makhluk yang kini telah menjadi naga yang terikat. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia berpendar seperti pusaran bintang, membuat malam menjadi siang sesaat. Rasa takut dan kagum bercampur jadi satu dalam dada mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka baru saja menyaksikan sebuah mukjizat, atau awal dari kutukan yang besar. Setelah naga itu takluk sepenuhnya, Ki Ageng Selo memutuskan untuk membawanya ke pusat kerajaan Demak. Ia menuntun naga itu yang perlahan berubah wujud, tidak lagi menyala. Tubuhnya mengecil dan berubah menjadi sosok seorang kakek renta dengan rambut panjang dan janggut putih menjuntai. Wajahnya menunduk, namun matanya masih menyala merah seperti bara api yang belum padam. Ki Ageng Selo tahu bahwa ini adalah sosok luar biasa, makhluk langit yang tak boleh diperlakukan sembarangan. Namun ini adalah urusan besar, dan hanya sang sultan yang berhak menghakiminya. Di dalam keraton Demak, kabar tentang makhluk petir yang ditangkap menyebar lebih cepat dari api. Sultan Demak yang bijaksana segera memerintahkan agar sosok tersebut dikurung di alun-alun dan dipertontonkan kepada rakyat. Kerangkeng besi pun dibuat, tebal dan disepuh doa-doa agar mampu menahan makhluk gaib itu. Saat diletakkan di tengah alun-alun, sosok kakek itu diam saja. Ia duduk bersila dengan tangan di pangkuan, tak berkata sepatah kata pun. Namun sorot matanya membuat siapapun yang menatapnya merasa seperti sedang dilihat oleh kekuatan yang lebih tinggi. Beberapa ulama dan prajurit penasaran, mencoba mendekat untuk melihatnya lebih jelas. Namun setiap kali seseorang terlalu dekat, tubuh mereka terasa panas luar biasa, seperti berdiri di dekat bara api. Hawa di sekitar kerangkeng pun bergetar, udara terasa berat, membuat napas jadi pendek. Bahkan binatang pun enggan mendekat. Kuda-kuda mengamuk dan anjing menggonggong tiada henti. Sultan mulai khawatir. Apa sebenarnya yang telah ditangkap oleh Ki Ageng Selo? Apakah ia membawa berkah? Atau justru membuka pintu bencana? Malam harinya, ketika bulan tertutup awan dan udara berubah sangat dingin, seorang nenek tua berjubah hitam mendekat perlahan ke alun-alun. Ia tak dikenal oleh siapapun. Langkahnya ringan nyaris tak bersuara. Di tangannya ia membawa kendi kecil berisi air. Tanpa mengucap sepatah kata, ia menuangkan air dari kendi itu ke arah tubuh si kakek dalam kerangkeng. Begitu air menyentuh tubuh kakek itu, hawa berubah drastis. Langit bergemuruh, dan cahaya petir membelah langit. Dalam sekejap, keduanya, nenek dan kakek itu, telah menghilang dari pandangan. Kilatan cahaya terakhir itu begitu menyilaukan hingga semua yang menyaksikannya menutup mata. Petir menggelegar hebat, lebih keras dari sebelumnya, seakan langit pecah terbuka. Saat cahaya mereda dan suara lenyap, yang tersisa hanya kerangkeng kosong dan tanah yang hangus terbakar. Tidak ada jejak nenek atau kakek itu. Para pengawal berlarian panik, rakyat berteriak ketakutan, dan Sultan berdiri membatu. Tak seorang pun tahu siapa wanita misterius itu,
Atau bagaimana keduanya bisa lenyap begitu saja? Hanya Ki Ageng Selo yang diam. Wajahnya tak terkejut sedikit pun. Malam itu, Keraton Demak diselimuti keheningan yang mencekam. Sultan memerintahkan penggeledahan ke seluruh pelosok kota, namun tidak ditemukan apapun. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah kendi yang kosong di dekat bekas kerangkeng, retak di bagian bibirnya, seakan pernah menahan sesuatu yang tidak semestinya berada di dunia manusia. Para ulama berselisih paham, ada yang menyebut kejadian itu sebagai peringatan, ada pula yang percaya bahwa makhluk dari langit itu kembali ke asalnya karena tak cocok tinggal di bumi. Sementara itu, Ki Ageng Selo menatap langit dari beranda rumahnya yang sederhana. Hujan telah reda, tapi angin masih menyisakan dingin yang menggigit. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Kekuatan langit yang ia taklukkan hari ini adalah sebagian kecil dari misteri yang selama ini ia kejar. Namun ia juga sadar, perjalanannya di dunia ini tidak cukup panjang untuk menyelesaikan semuanya. Ada harapan yang belum terpenuhi, cita-cita yang belum sempat diraih. Di dalam hati terdalamnya, Ki Ageng Selo menyimpan keinginan besar, mendirikan sebuah kerajaan yang adil dan besar, tempat di mana kekuatan spiritual dan kekuasaan dunia bisa berjalan seimbang. Namun ia tahu bahwa nasib tidak berpihak kepadanya untuk mewujudkan itu. Ia hanyalah batu pondasi, penanda awal dari garis keturunan yang kelak akan mengubah sejarah Jawa. Maka, ia berdoa dalam sunyi, memohon agar darahnya kelak dapat mewujudkan apa yang tidak sempat ia bangun. Puluhan tahun kemudian, cicitnya, Sutawijaya, muncul sebagai pemimpin besar yang mendirikan Kesultanan Mataram. Melalui Sutawijaya, semangat Ki Ageng Selo hidup kembali. Kisah penangkapan petir yang dulu dianggap legenda, kini diabadikan dalam ukiran megah di Masjid Agung Demak, pada Lawang Bledheg, pintu petir. Di sanalah kisah ini dikenang bukan hanya sebagai cerita, melainkan sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keyakinan bahwa manusia bisa menundukkan kekuatan langit jika bersatu dengan alam dan kepercayaan.